Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linailil ridha was sa'adah wa naqumu bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Hadratul kiram yang sama kita muliakan, Ketua DKM dan segenap jajaran pengurus, hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Cimbur Country yang saya hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Allah perkenankan kita kembali hadir di rumah Allah yang mulia ini untuk kita menunaikan ibadah subuh. Mudah-mudahan seluruh amaliyah ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam senantiasa kita sampaikan kepada paduka alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan segenap pengikutnya. Semoga kita yang menjadi umatnya memperoleh syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jemaah sekalian yang dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membuka ta'lim ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca, pahalanya Allah hadiahkan juga untuk orang tua kita atau keluarga kita yang telah lebih dahulu dipanggil oleh Allah. Semoga mereka Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan Allah tempatkan mereka semuanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk orang tua kita yang masih ada, semoga dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca, Allah karuniakan kepada orang tua kita sehat walafiat. Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan rizkinya, dan Allah bahagiakan orang tua kita dunia dan akhiratnya. Dan dengan keberkahan suratul Fatihah yang kita baca juga, semoga saudara atau keluarga jamaah kita yang sekarang ini sedang sakit, semoga mereka semua disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah karuniakan kepada kita semua sehat walafiat. Yang sedang memiliki urusan, semoga Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Yang sedang dalam kesulitan, semoga Allah karuniakan jalan keluar atas setiap kesulitan-kesulitannya. Yang memiliki hajat, selama hajatnya baik dalam pandangan Allah, semoga seluruh hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita doakan guru-guru kita, baik mereka yang masih ada maupun yang telah tiada. Semoga seluruh kebaikan guru-guru kita dibalas oleh Allah dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Serta kita doakan saudara-saudara kita, khusus mereka yang ada di Palestina, semoga mereka semuanya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan dan juga kemenangan.
Semoga negeri Palestina menjadi negeri yang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menjadi musuh Allah, musuhnya Islam, semoga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di penghujung Syawal ini juga saya ingin menyampaikan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, khusus ibadah saum yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hambanya yang kembali fitrah dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha." Rawahu Muslim. Ahabbul biladi ila Allah, tempat yang paling dicintai oleh Allah, masajiduha, itu adalah masjid-masjid. Wa abghadul biladi ila Allah, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah, aswaquha, itu adalah pasar-pasar. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis ini barangkali pernah kita dengar. Dan dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Rasulullah nyatakan bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Pertanyaannya, kenapa masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah? Bukankah di bumi ini tempat itu banyak? Apa sebetulnya masjid itu? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya ingin ke pengertian dulu. Masjid itu berasal dari bahasa Arab, sajada, artinya sujud. Mendapatkan awalan mim di depannya. Masjid, kalau kata anak santri ini namanya isim makan, menunjukkan tempat sujud. Kira-kira musola itu tempat sujud apa bukan? Pak, ngantuk apa ini? Kira-kira musola itu tempat sujud apa bukan? Kira-kira juga musola sama tidak dengan masjid? Sama. Tapi kenapa musola dengan masjid itu jadi berbeda? Gimana? Kenapa bisa jadi berbeda itu? Karena
Masjid itu dalam keseharian dipakai sholat al-maktubah, sholat-sholat yang wajib. Sehari 5 waktu, dalam seminggu sekian, dalam sebulan sekian. Loh, musola juga sama. Musola ada tidaknya. Kapan tidaknya musola? Hari Jumat. Jadi yang membedakan antara masjid dengan musola, salah satunya, masjid itu biasanya dipakai Jumat. Musola itu tidak dipakai Jumat. Sini sampai sini jelas apa enggak ini? Nah, nih. Pertanyaannya, apa semua masjid dipakai Jumat? Nah, ini nih, ada lagi pertanyaannya. Apa semua masjid dipakai Jumat? Jawabannya enggak juga. Ada masjid yang tidak dipakai Jumat. Belum lama kan, kalau Bapak ke Wana Herang tuh, sebelum Wana Herang tuh dari sini ada masjid namanya Al Istiqomah. Al Istiqomah itu masjid itu dulu nggak pakai Jumat. Sekarang karena sudah dapat izin dari sahibul wilayahnya, baru dipakai Jumat. Masjid. Makanya untuk membedakan masjid dipakai Jumat atau tidak dipakai Jumat, itu biasanya ditulis pakai jami'. Masjid jami' titik gitu. Biasanya jami' itu artinya yang melaksanakan Jumat. Nah, jamaah sekalian, ini masjid apa? Ini masjid apa ini? Masjid Raya. Apa itu masjid raya? Harus jelas ini. Karena ada masjid raya, ada masjid agung, ada masjid besar. Beda. Ini yang memberi nama masjid raya jamaah apa pemerintah? Tuh kan pada bengong lagi nih kelihatannya. Jamaah. Sebetulnya penamaan masjid itu nggak sembarangan sebetulnya. Karena ada aturannya. Kenapa? Sebab kalau masjid raya biasanya posisinya ada di kabupaten. Masjid yang ditunjuk oleh kabupaten sebagai basis atau sebagai senternya masjid itu masjid raya. Lah, kalau masjid yang di tingkat kecamatan, biasanya kalau masjid yang ditunjuk oleh kecamatan itu, yang menjadi pusat dari kegiatan masjid-masjid yang ada di kecamatan itu, biasanya disebut dengan masjid besar. Masjid besar. Ada lagi masjid agung. Wah, udah macam-macam tuh. Nah itu. Ya, tapi penamaan nggak masalah. Nah, pertanyaannya, ini masjid kira-kira sudah berizin apa belum? Hah? Sudah ya? Alhamdulillah. Enggak, saya ngingetin aja. Nah, jamaah sekalian, masjid itu kalau saya buka nih undang-undangnya, itu sebagai rumah ibadah. Tapi kalau musola itu tempat ibadah.
Loh, apa bedanya? Bedanya, kalau masjid ini jadi rumah ibadah itu proses dari mulai pendiriannya pasti ada izin dari jamaahnya, dari warga sekitarnya, termasuk dari sahibul wilayah, lingkungannya, sampai diajukan ke Kementerian Agama, nanti dapat surat rekomendasi izinnya. Begitu kan ya Pak ya? Administrasi. Nah, tuh mudah-mudahan ini juga udah belum ini? Sudah, harus sudah. Takutnya ada apa-apa di suatu waktu nanti. Ngerinya digusur lagi ini. Nah, tapi kalau digusturnya diganti kan enak, bener nggak itu? Digantinya enak dengan yang lebih bagus. Ini 2 tingkat, nanti bisa jadi 10 tingkat. Kalau diganti. Tapi kan syaratnya jangan ilegal masjidnya, biar ada perlindungan juga. Tuh. Nah, bagaimana dengan tempat ibadah? Tempat ibadah itu izinnya hanya dari lingkungan, hanya dari warga. Mau mendirikan musola di dalam komplek, silakan, izinnya hanya lingkungan saja, sampai RT RW-nya. Ini sampai sini jelas apa enggak ini? Nah, gini itu ya perbedaannya. Makanya jamaah sekalian, ini juga berlaku bagi agama-agama lain. Maksudnya gimana? Cara perizinannya seperti itu. Nggak bisa sembarangan ada rumah ibadah di Cibubur Country ini. Nggak bisa sembarangan. Kenapa? Sebab yang namanya rumah ibadah itu ada izin-izinnya. Lain ceritanya kalau tempat ibadah. Tempat ibadah agama lain, kadang maaf ada di ruko, ada nggak itu? Itu bukan rumah ibadah, tempat ibadah. Apa sih namanya siati? Altar kayak sinagog kayak begitu tuh. Makanya kadang hanya ada di ruko, dan itu harus izin ke lingkungan saja. Gitu. Wah, ini sampai ke situ ternyata. Udahlah, pokoknya begitu ya. Jelaslah, dianggap jelas ya begitu. Nah, sekarang jamaah sekalian, kenapa masjid ini menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah? Dan kenapa pasar menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah? Saya atau kita semuanya tentu memahami hadis ini bukan tempat yang paling dibenci itu berarti tempat yang dilarang dikunjungi, tidak. Karena baginda Rasul atau para nabi-nabi sebelumnya pun kalau kita baca Al-Quran, wa yamshuna fil aswaq, mereka kadang berjalan-jalan di pasar. Jadi harus dipahami begitu. Baik, kenapa masjid itu? Masjid ini yang pertama alasannya karena di masjid ini adalah tempat berzikir. Tempat kita menyebut Allah, tempat kita mengagungkan Allah, ini masjid. Maka pantaslah kalau tempat ini dijadikan tempat yang paling dicintai oleh yang kita sering sebut asma'nya. Kita banyak berzikir kepada Allah di tempat ini. Yang kedua, karena di tempat ini masjid adalah tempat ibadah, tempat kita mendirikan sholat. Disinilah tempat yang memang betul-betul dicintai oleh Allah.
Saya nggak tahu kita semuanya ini punya rasa cinta seberapa atau seberapa besar cinta kita kepada masjid. Baginda Rasul dan para sahabat begitu cintanya dengan masjid. Kita diingatkan ada sahabat dari Bani Sakif kalau tidak salah. Ada orang yang rumahnya jauh dari masjid. Dia harus berjalan jauh dari rumah ke masjid. Apa yang kemudian dia ingin lakukan? Dia ingin jual rumahnya. Setelah itu, kalau saya udah laku nih rumah nih, saya bakal beli rumah tuh dekat masjid aja. Biar nanti saya ibadah apapun bisa ke masjid. Hal ini kemudian sebelum itu dilakukan, dia datengin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadu kepada baginda Rasul, ya Rasul, rumah saya kan jauh dari masjid. Saya pengen banget ya Rasul rumah saya dijual, saya pengen punya rumah dekat masjid. Apa kata baginda Rasul? Kasih tahu jangan ini. Ya 5 orang. Kasih tahu jangan ini. Kata baginda Rasul, setiap langkahmu menuju masjid maka Allah catatkan sebagai kebaikan. Setiap langkah kebaikan, terus semakin banyak langkah maka semakin banyak kebaikan. Setiap langkahmu menghapuskan segala dosa, menghapuskan segala kesalahanmu, maka semakin engkau banyak melangkah dari rumah ke masjid, semakin banyak kebaikan, semakin berkurang keburukan. Semakin dilipat gandakan itu pahala dari Allah. Mendengar hal seperti itu, baginda Rasul mendengar seperti itu dari baginda Rasul, lalu sahabat ini nggak jadi jual rumahnya. Kenapa? Sebab dia butuh kebaikan yang banyak, dosa-dosa yang dihapuskan. Barangkali sababiah dari ini kebaikan jadi bertambah dan dosa pun jadi berkurang. Itu rumah yang jauh dari masjid, jalan kaki. Pertanyaan saya, bapak-bapak, kira-kira kalau rumah bapak ada di Cibubur Country sini atau ada di bagian ujung sana, kira-kira ke masjid ini jauh apa dekat? Pak, jauh apa dekat? Nah, deket lah, masih Cibubur Country. Kalaupun bapak pikir jauh, kira-kira bawa mobil apa jalan kaki? Motor. Jadi yang dapat pahala motor. Masya Allah. Tidak usah banyak mengeluh. Seolah baginda Rasul memberikan harapan. Seolah baginda Rasul itu memberikan kesempatan kepada orang itu untuk membanyak lagi, menambah kebaikan-kebaikannya. Jamaah sekalian, jangan mengeluh, karena dari setiap keluhan itu sebetulnya terdapat hikmah yang besar. Manakala kita jalani dengan penuh keikhlasan dan ridho kepada Allah. Gak apa-apa rumah bapak jauh terbilangnya dari masjid ini, jalan kaki kita atau berangkat entahlah melalui kendaraan atau apa. Yang penting kita tetap istiqomah untuk selalu hadir di masjid. Sebetulnya persoalannya bukan soal jauh dan dekat, tapi soal hati dan kemauan. Bener gak itu? Orang yang dekat masjid sekalipun, kalau hatinya tertutup, kalau kemauannya sudah tidak ada lagi, gak bakalan nyampe ke masjid. Tapi orang yang jauh di sana, bahkan seberang jalan sana, untuk menuju ke masjid ini kok bisa nyampe?
ternyata ada hati yang senantiasa terbuka dan ada kemauan. Ya Allah, ya Allah. Nah, jamaah sekalian, jadi bukan persoalan tempat yang jauh, tapi manakala Allah menakdirkan sekarang ini rumah kita jauh dari masjid, pasti akan banyak kebaikannya bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Makanya Bapak, kalau ada orang yang rumahnya agak jauh tapi masih rajin ke masjid, bangga. Hebat itu. Ya. Kemudian di masjid ini juga kita membaca Al-Quran. Ini tempatnya masih acak-acakan ini Quran itu. Nanti mah ada lemarinya kali ya gitu ya. Amin itu. Haji Ono, biar Qurannya jadi terhormat, gitu. Biar rapi kelihatannya. Insya Allah tuh. Kemudian dari Qurannya ditata rapi di setiap sudut atau jamaah tuh bisa menjangkau untuk bisa membaca. Atau barangkali jamaah ada yang mau infak wakaf untuk tempat Al-Quran, kan boleh gitu ya Pak Haji ya? Boleh, silakan. Ini abadi kalau disimpan di sini. Tempatnya yang bagus sekalian. Gitu. Gak usah masjid yang menyediakan, gak usah masjid yang mengeluarkan duitnya. Ternyata ada jamaah yang siap. Saya siap. Simpan, rapi. Alhamdulillah, ini masjid ini sudah bagus ini fisiknya. Meskipun dalam proses, tapi sudah nyaman dipakai buat ibadah. Tinggal kita lengkapi apa yang menjadi kekurangan dan kebutuhan umat. Kalau kaitannya dengan Quran, cari Quran yang bagus tuh. Karena kapasitas jamaah kadang sekarang masih kuat, masih bisa melihat tulisannya. Tapi suatu saat seiring berjalannya waktu, ternyata mata juga ada batasnya. Qurannya kecil-kecil. Ya, berarti kebutuhan jamaah untuk menyiapkan Qurannya agak besaran sedikit, jumlahnya agak banyakan. Begitu. Setuju apa enggak itu? Oh, setujunya mah kompak banget ini. Oh. Di masjid juga, kenapa masjid jadi tempat? Kalau kita cerita tentang Quran saja, Al-Quran kan isinya itu adalah firman Allah. Al-Quran itu firman Allah yang mulia, diturunkan oleh Zat yang Maha Mulia kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menerima pesan dari Zat yang Maha Mulia, pesannya Al-Quran yang mulia, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia, malaikat termulia. Nabi Muhammad yang menerima pesan Allah yang mulia ini, wahyu Allah yang mulia ini, menjadi nabi termulia. Ketika Al-Quran ini diturunkan di suatu malam, maka malamnya pun menjadi malam yang mulia. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam yang mubarakah, malam yang penuh dengan berkah, malam yang penuh dengan kemuliaan. Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan pun menjadi bulan yang mulia. Jadi di antara ciri tanda kemuliaan bulan Ramadan adalah karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, jamaah sekalian, kita yang menjadi umatnya baginda Rasul,
maka kita pun menjadi umat termulia. Bangga apa enggak kira-kira ini? Bangga apa enggak ini? Bangga. Maka tidak ada rugi seorang yang membaca Al-Quran. Bahkan masjid ini ketika dibacakan Al-Quran yang mulia, ini menjadi tempat termulia di antara tempat-tempat yang ada di Cibubur Country ini. Amin. Karena di dalamnya dibacakan Al-Quran. Dah, Al-Quran kita sudah. Kemudian alasan berikutnya, karena di masjid ini diajarkan pendidikan agama. Jamaah sekalian, berapa lama anak kita kalau kita sekolahkan, kalau kita masukkan ke pendidikan umum, mereka belajar agama? 2 jam, paling tidak 4 jam untuk mereka bisa menerima pelajaran agama. Pertanyaan itu dalam seminggu, bukan sehari. Cukupkah anak-anak kita menerima pendidikan agama? Dalam seminggu hanya 4 jam, tentunya kurang. Maka jamaah sekalian, penting ini masjid menjadi pusat pendidikan. Dari sinilah kemudian anak-anak bisa membaca Al-Quran. Dari sinilah kemudian anak-anak bisa belajar sholat. Dari masjid inilah kemudian anak-anak bisa menghafal, bisa mempraktikkan doa-doa yang diajarkan dalam keseharian kita. Nah, kira-kira di sini ada TPA-nya apa enggak ini? Ada ya? Itu. Anak-anaknya bayaran apa enggak itu? Infak, jangan anak-anaknya. Masjid aja semuanya yang bagus begitu. Loh, ustadznya, ustazahnya itu dari masjid semuanya. Gaji itu sebulan 5 juta. Ini menunjukkan anak-anak nggak punya beban. Orang tua nggak merasa berat untuk memasukkan anaknya untuk belajar agama. Karena ini tanggung jawab kita. Biarkan mereka semuanya nggak bayar. Yang penting anak-anak mau ngaji. Lu dari mana? Nanti infak dari jamaah saja kalau ada yang mau. Untuk pendidikan, silahkan kalau mau. Apalagi kalau sudah anak-anak diiming-imingi, anak-anak belajar TPA, kalau belum bayaran belum bisa ikut tes, kasihan anak-anak. Udah ikut semuanya belajar, kewajiban anak-anak gitu. Dari sinilah kemudian anak-anak itu akan bisa membaca Al-Quran, bisa sholat, bisa juga menghafal ayat-ayat Al-Quran, bisa mereka menghafal doa-doa. Kira-kira orang tua senang apa enggak? Ini sebab kecenderungan orang tua masa kini, bukan fuqara masa kini, bukan. Ini orang tua masa kini, orang tua sekarang. Ini kalau anaknya pinter nyanyi, dari kecil anak pinter nyanyi, dari kecil anak pinter joget, pinter nari, bangga orang tua. Tapi ketika anaknya bisa baca suratul Fatihah, kayaknya orang tua biasa aja, nggak ada perhatiannya. Malah justru lebih perhatian orang tua ke burung. Burung bisa ngomong Assalamualaikum. Kira-kira bapak seneng apa enggak itu? Udah bukan hanya Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Burung ngomong begitu. Baru Assalamualaikum dan Bismillah, Pak. Itu burung
Ada yang mau Pak 500.000, kasih apa jangan? Wah, enak aja, ini burung udah bisa begini. Itu makannya Pak, cari pakan yang terbaik. Minumnya jangan minum biasa, nanti vitaminnya yang hebat. Itu buat burung perhatiannya. Nah, anak bisa Fatihah lancar, hafal surat An-Nas, Al-Falaq, bisa doain orang tuanya, bisa doa-doa yang lainnya. Mana kebanggaan orang tua kepada anaknya? Inilah realitanya. Jadi jamaah sekalian nih, doain ini masjid juga, bukan hanya TPA bila perlu, sekolahnya juga ada. Amin. Aminnya udah mantep nih kelihatannya nih. Biar di sini juga ada TK-nya, biar di sini ada SD-nya, bila perlu sampai ke perguruan tingginya sekalian, tanggunglah. Kita ingin mencetak benar-benar generasi yang hebat, generasi masjid yang hebat. Ini masjid punya PR untuk melahirkan generasi yang hebat. Saya lihat yang di sini yang hadirnya sudah kaum sepuh, ini kelihatan. Pertanyaannya tinggal generasi setelah kita. Supaya anak-anak semangat, anak-anak kali ada pengajiannya, gabungan, datengin tuh, yang dongeng ke anak-anak mah seneng tuh, kasih hadiah. Anak-anak mah nggak cocok dikasih snack, cocoknya dikasih es krim, biar mereka pada datang. Jangan kaget nanti yang hadirnya banyak anak-anak. Jangan lupa dari Cibubur Country semuanya harus datang. Insya Allah. Coba kalau liburan, kira-kira Pak kalau datang liburan Bapak jalan-jalan diajaknya ke masjid apa ke tempat hiburan? Nih ada libur nih. Misalkan nih libur Imlek, kira-kira bawanya ke tempat Imlek apa ke masjid? Rame di sana di mall, ada Imlekan. Ya kita mah Pak bawa anak kita ke masjid, ada pengajian pas libur di masjid anu, yuk, gitu, orang tua. Jadi sudah memperkenalkan, ya itulah PR kita ya. Udah jam 6 ini Pak Haji, lanjut ini dikit lagi ya. Terus nah pasar jadi sekarang nih pasar. Kenapa pasar ini menjadi tempat yang dibenci oleh Allah? Satu, karena pasar itu tempatnya tipu-tipu. Ada nggak di pasar orang yang nipu, Pak? Ada nggak di pasar orang yang nipu? Ada, banyak. Tapi di masjid, ini masa wajah-wajah begini, wajah penipu ini? Ya kalau penipunya nggak tahu saya, tapi di masjid ini nggak ada tipu-tipu. Tapi kalau pasar tempatnya memang tipu-tipu. Tuh. Sementara menipu itu adalah perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah, tidak disenangi oleh Rasul. Ada orang yang jualan, ini barang bagus ini belinya aja nih di anu ini, ini tak taunya bohong. Ada yang jual buah kelihatannya bagus, padahal di tengahnya diselipkan yang buruk-buruk, nipu lagi. Baju udah ketahuan cacat, ini mah hanya kotor sedikit aja, nanti dicuci juga hilang, padahal itu cairan, kena cairan oli. Wah. Dan lain sebagainya, pokoknya banyak. Kemudian yang kedua, karena pasar itu banyak orang-orang yang mengabaikan Allah. Banyak orang-orang yang tidak lagi ingat dengan Allah. Di mana datang waktu ibadah, dia bukan segera melaksanakan ibadah, tapi justru santai.
Perhatikan saja ketika datang waktu sholat, apa pasar-pasar semuanya nutup? Enggak. Ternyata pasar-pasar itu malah buka, rame-ramenya, kan begitu. Ya begitulah gambarannya seperti itu. Kemudian yang ketiga alasannya karena di pasar itu ikhtilat. Ikhtilat itu artinya banyak bercampur antara laki-laki dan perempuan. Tuh. Bahkan menjadi sumber syahwat. Pedagang satu dengan pedagang dua belum laku, akhirnya keduanya ngobrol laki-laki. Ada yang lewat, baru lewat ini ceritanya, cewek. Ada yang ganggu, Pak. Minimal lihat ke orang itu dengan penuh syahwat, nauzubillah. Kan begitu. Emang Ustadz ada pasar yang tidak ikhtilaf? Nah, Bapak kalau ke Arab di Mekah itu ada pasar itu satu tempat, bangunan di dalam ini yang sayuran ya, jangan pasarnya yang pasar yang ikhtilat juga. Ini pasar sayur, pasar sayuran, kebutuhan-kebutuhan pokok itu, lauk-lauk itu di sana itu Pak, yang jualnya laki-laki, yang belinya juga laki-laki. Bapak nanti cari aja di YouTube, ada pasar yang itu. Tapi kalau pasarnya baju, minyak wangi, itu segala macam, mau di depan Masjidil Haram sekalipun, ya itu mah ikhtilaf, nggak ada perbedaan. Tapi ada satu tempat itu yang memang khusus untuk laki-laki, tidak ada yang beli perempuan. Saya tanya bapak-bapak, kira-kira yang nanti atau bapak suruh ke pasar itu ibu apa bapak? Pak, yang ke pasar itu ibu apa bapak? Oh, ibu itu, banyaknya ibu gitu. Itu sama dengan membiarkan, kan gitu ya, membiarkan istri kita atau siapapun ikhtilat dengan yang tanpa ada mahram. Ya barangkali kalau didampingi masih mending, beli aja ke pasar sana. Nah, inilah kenapa pasar itu menjadi tempat yang tidak disenangi oleh Allah. Ya, jemaah sekalian, ini PR kita semuanya untuk terus mencintai masjid karena Allah begitu cinta dengan masjid ini. Sekali lagi, tidak senangnya Allah kepada pasar bukan berarti kita tidak boleh ke pasar. Tapi ikhtiar buat kita, hati-hati buat kita bahwa di pasar itu seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijaga oleh Allah dari niat kita untuk terus mencintai masjid, dan insya Allah kita bisa memakmurkan masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, barangkali dari apa yang saya sampaikan ini ada hal-hal yang memang perlu disampaikan oleh jamaah. Tidak pun harus pertanyaan, dari pengalaman silakan. Ya, mengingatkan kembali sebelum Bapak-Bapak ada pertanyaan. Saya insya Allah pada maghrib sore nanti menjelang malam insya Allah ada kajian, dan acaranya itu bagaimana kita mengadakan alam global. Bagi Bapak-Bapak yang ada kesempatan waktu silakan hadir pada maghrib. Bisa saja. Ada apa enggak ini? Enggak ada. Mengapa Pak Ji? Waalaikumsalam. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang yang muslim?
contohnya orang Yahudi, orang Nasrani, Muslim. Dan saya kira adalah namanya Islam, itu tahun-tahun banyak dari Muslim. Iya. Ini yang sebetulnya mengatakan orang bertujuan Islam. Yang tadi juga ada orang Islam. Itu terjadi. Makanya yang seperti itu. Mencari kita kepada mereka untuk tujuan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah baginda Rasul atau sahabat pernah menjalin muamalah dalam urusan berniaga dengan orang-orang non-Islam? Jawabannya pernah. Tapi pertanyaannya, apa sikap kita, kalau cerita kita nih, sebagai seorang muslim terhadap mereka? Justru prinsipnya nih Pak, kalau ada orang Islam, mereka yang bermuamalah dengan kita, maka perlakuan kita terhadap mereka harus baik. Tapi bagaimana dengan perlakuan kita terhadap non-Islam? Perlakuan kita terhadap non-Islam harus lebih baik. Loh, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar mereka mengetahui bahwa sesungguhnya ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasul itu begitu indah, menakjubkan bagi mereka orang-orang non-Islam. Justru pelayanannya harus lebih baik. Awas jangan sampai ada pemikiran begini. Ya Ustadz, kalau ini kan kita yang muslim, mereka yang non-Islam. Sekarang terbalik, kalau seandainya kitanya yang bermuamalah, kitanya nih yang membeli, merekanya yang menjual, bagaimana? Kan ada diungkapkan, kalau ada seorang pedagang non-Islam, sebutlah dia jualan warung, kemudian ada orang Islam beli, dia membeli nggak jauh-jauh Pak, permen 1.000 berapa biasanya? 3. Ustadz, permen 1.003, tapi saya ambilnya 10. Saya ambilnya 10, tapi saya bayar 3. Bayar 3 itu maksudnya dianggaplah saya ngambil bayar 1.000. Tujuannya apa? Saya ingin rugikan dia. Boleh apa tidak itu? Boleh apa tidak itu? Nggak boleh. Zolim namanya. Allah tahu. Jadi jamaah sekalian, mau kita sebagai pembeli, mau kita sebagai penjual, perlakuan kita kepada mereka itu harus lebih baik kepada mereka. Kalau ceritanya hidayah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi hanya Allah yang memberikan petunjuk itu. Siapa tahu kita yang tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang itu, ternyata Allah menggerakkan hati mereka, takjub dengan akhlaknya umat Islam dalam bermuamalah. Inilah yang kemudian menyebabkan mereka menjadi orang yang Allah tuntun, menjadi orang yang Allah berikan petunjuk, dia masuk Islam karena itu. Nah, jamaah sekalian, tapi muncul pertanyaannya begini, bagaimana Ustadz kalau seandainya orang yang jualan itu jelas-jelas memusuhi kita? Nah, itu. Memusuhi kita. Pertanyaannya seperti itu, jawabannya apa kita juga harus hancurkan tokonya? Kita harus bakar tokonya? Tidak perlu. Kalaupun kita sebutlah misalkan kan sekarang nih ada yang
kita semuanya sama-sama maklum ya gitu. Ada yang apa sih namanya, menjadi dekeng atau sokongan lah untuk perang sana itu misalkan. Kita nggak seneng tuh dengan itu, dan kita tahu itu ya, kalau kita sudah tahu minimal kita tidak menghidupinya dia gitu. Begitu aja, nggak usah dibakar, nggak usah dirusak, nggak usah, cukup kita tidak usah membeli barangnya dia selama barang yang lain itu masih ada dan sama. Bapak kalau mau makan sama ayam, pertanyaan saya nih, kan tidak harus ke tempat itu Pak, bener nggak itu? Ada tidak tempat ayam lain yang lebih enak, yang sama kualitasnya? Atau ada tidak tempat lain yang ada juga ayamnya? Ya kalau masih ada, cari ke tempat lain saja. Itu bukti kita sebagai seorang muslim mendukung saudara kita. Begitu. Nah itu saja Pak, nggak boleh kita merusak, nggak boleh kita membakar dan seterusnya. Nah seperti itu. Jadi terhadap saudara-saudara kita ketika bertransaksi lakukan yang terbaik untuk mereka semuanya. Ya, gitu. Allah a'lam. Cukup? Baik. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadati ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa lakal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa maghfura. Allahumma ja'alna wa awladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil ibadah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil faqr wa syarri wa ahlil dhair wa ahlil ma'siyah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwabal ilm. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya mohon maaf lahir batin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ya sama siapa Sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sehat. Ayo.
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه Masya Allah. Sama-sama. Wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam